nama saya Asri Nurhandayani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Administrasi Negara baru semester 1. Saya ada tugas dari fakultas. Saya akan membuat konten mata kuliah PKN, yaitu tentang mata kuliah ideologi dalam Pancasila. Mari kita simak. Ideologi berasal dari kata Yunani idein yang berarti melihat atau idea yang berarti raut muka atau perawakan. Secara umum, ideologi adalah suatu kumpulan atau gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, termasuk bidang hukum, pertahanan, dan juga keamanan. Selanjutnya, bidang sosial, bidang keamanan, dan juga bidang keagamaan. Makna ideologi bagi negara. Ideologi negara dalam arti adalah cita-cita negara serta mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, serta mewujudkan suatu akses kerohanian pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa yang diperjuangkan dan dipertahankan. Pancasila sebagai ideologi terbuka atau Alfian. Sifat-sifatnya seperti ini. Ada dimensi realita, dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas. Dimensi realita adalah bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara nyata hidup di dalam serta bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa. Dimensi idealisme adalah bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Sedangkan dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan yaitu memiliki keleluasan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan pengembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Murdiono adalah yang pertama, dalam proses pembangunan berencana, dinamika masyarakat kita berkembang amat cepat. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Melenisme, atau komunisme. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh komunisme sangat penting. Yang keempat, tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak negatif ada di bidang politik. Kebebasan individu yang terlalu diutamakan mengakibatkan setiap orang akan bebas berbuat kepada pemerintah negara, termasuk berbuat negatif dengan bertindak sebagai oposisi untuk menjatuhkan pemerintah yang ada demi kepentingan atau ambisi politiknya. Selanjutnya di bidang ekonomi, persaingan bebas antar individu atau kelompok warga negara dalam usaha atau bisnis akan mengakibatkan pihak yang kuat selalu memenangkan persaingan. Ideologi komunis, penyebab timbulnya sebagai reaksi dari kelemahan dan kekurangan prinsip-prinsip ideologi Pancasila.